Betul banget, berbahaya ya. Berbahaya. Padahal kalau gue lihat nih masing bukan ya, semua tim kayaknya terfokus kepada Eko. Saking terfokusnya, suara sirene pun tentunya udah kita dengar. Dan juga round ketiga akan kita masuk sebentar lagi. Ini dia Bung Skyla. Yo, di mana kita sudah melihat pergerakan dari pesawat sendiri dari arah sentral menuju ke Mod House. Siap, area Madhouse Sentral atau CT-nya Purgatory ini ya. Kalau kita lihat juga udah dihuni sama, masih kita nantikan karena biasanya apa ya? Ketika terjadi penumpukan di satu tempat itu bakal menandakan fix di arah situ adalah zona selanjutnya. Dan ini emang memberikan kayaknya satu kepastian karena feels-nya itu sudah ada Island of God. Nah Kan ternyata masih valid untuk sekarang ya. Karena kalau kita lihat ternyata Aura yang bermain di luar zona kali ini mulai masuk ke dalam zona selanjutnya dan harus bertemu dengan sang macan putih yang sedang melakukan rotasi terlebih dahulu di sini. ya sini juga kayaknya dari Aura nggak perlu terlalu berbahaya. Wah, malah Bapak Gun udah harus terjatuh kali ini Bung Skyla. Terlihat juga di mana Father cukup kebingungan karena Gun sudah seperti itu dan juga mau gak mau dia bakal merelakan satu lagi temannya di belakang sana yaitu Deadly. Cukup sulit karena Impos 4 orang di dalam sana terlihat di sebelah kiri juga. Kasih berhasil mendapatkan Devito kali ini Bung Skyla. yes, di mana kali ini Joan juga berhasil ditumbangkan menyisakan 3 orang dari GPX. Rao bakal coba untuk bertahan sementara teman-teman dari RRQ yang lain terpisah cukup jauh dari seorang Kapten Kasih nampaknya. Ya, Kasih menjadi satu tumbal ya. Bisa dibilang tumbal proyek untuk teman-teman dari GPX. Ini juga rupanya lepas dari aura kedatangan timnya itu dari Rebellion Tabor nih Bung Skyla. Yes, di mana ada seorang Abax yang sudah melakukan charging dan berhasil mendapatkan seorang Fori dari kejauhan. Mister 05 berhasil mendapatkan Mister Home, di mana sang Mister harus ditumbangkan dan juga takluk di bawah seorang macan putih, Pak. Menyisakan 1 orang aja yang coba untuk menyelamatkan placement point ya. Betul banget, di sini gua ngelihat perangan antara 2 Mister ya. Mister. Misternya ketika Ases tumbang, Iko juga bakal disulitkan untuk segi rotasi. Tapi dari tim lain juga nggak mau tinggal diam karena pasti bakal panas 2 kali buyah tentunya. Apalagi di sini posisi zona yang open field, EVOS lebih diunggulkan dengan juga Rebellion. Dan kali ini Evo sendiri sudah bermain dengan cukup aman. Bahkan mobil yang mereka milikin dipakai untuk menjadi obstacle buatan mereka dan coba untuk bertahan di baliknya. Ini merupakan salah satu keputusan yang wise banget karena mobil itu menjadi salah satu tempat yang bersembunyi cukup bagus. Bahkan ketika lu berada di balik mobil susah banget Pak untuk nge-aim-nya Pak. Yes, apalagi betul. lu sambil jongkok gitu kan. Betul banget, ini menurut gua IQ dimiliki teman-teman dari EVOS ini kayak bener-bener mantap sih. Mantul Dia ya? mengambil keputusan yang tepat menjadikan mobil sebagai obstacle. Dan dia juga URK sebelah kiri masih ada dari Kings. Jadi objektif mereka selain cuma ke depan, ke sebelah kiri juga mereka harus menumbangkan. Dan emang bener, 1 orang Limzi-nya pun sulit untuk masuk ke rough last man standing. Kali ini juga di Bung Skyla. Yes, di mana seorang Riz berhasil menculik Bion, tapi tentunya tidak bisa di-end karena ada backup yang cukup cepat dari teman-teman EVOS. Sementara itu dari kejauhan, Japra juga mulai digigit oleh zona. RBL yang tersisa 2 orang bakal menahan gempuran dari teman-teman IOG yang mulai haus akan peperangan yang terjadi. Granat sudah mulai dibakar, dilemparkan ke arah atas dan berhasil menumbangkan seorang Fori. Menyisakan Mister Home, apakah bisa? Tapi ternyata granat dari seorang BEM bakal langsung coba dikomitkan ke arah atas. Azriel coba untuk melakukan duel, di jump shoot begitu saja. Menyisakan 1 orang yaitu Mister Home kali ini bakal langsung di ending. Begitu saja nampaknya Azuri. Iya, cukup sulit berperang di area tower seperti ini. Apalagi kita juga Lord yang menggunakan shotgun charger burst. Tidak ada lagi satu pun celah bagi teman-teman Rebellion. Namun dari belakang sudah ada 9 MR05 atau bahkan Pion 11 poin eliminasi tanpa kita sadari menjadi tim terparty keuntungan daripada EVOS Esports. Ya, di mana kali ini mereka masih belum berhenti sampai di situ aja karena sang singa putih mulai bergerak untuk menahan 2 tim sekaligus. Tang City sedikit kebingungan karena mereka harus masuk ke daerah atas sementara Raf sudah terdeteksi oleh seorang Abax yang sudah
menjaga posisinya dan juga groundingnya. Rafka untuk melakukan duel, tapi ternyata tembakan dari seorang Abax terlalu kuat. Critical headshot berhasil diberikan. M79 sudah dikeker oleh seorang Bion. Dan Bule berhasil ditumbangkan. Hanya ada satu Chrono yang bisa dimanfaatkan, tapi nggak berhenti sampai di situ karena ada granat juga yang mulai dilemparkan lagi. Mr. 05 sudah mulai terkena kill. Dua orang didapatkan, menyisakan dua orang aja, yaitu Riz dan juga Mr. Kepo. Apakah ini bakal menjadi akhir dari Tang City dan menjadi permulaan yang luar biasa untuk bangkitnya sang macan putih? Karena Street kali ini dengan boosternya berhasil mendapatkan buyanya dengan poin eliminasi yang cukup banyak. EVOS Esports. EVOS Esports, congratulations, mereka berhasil save di round ketiga. Yang gue lihat mereka benar-benar tepat menunggu momentumnya. Diawali juga dengan peperangan, yaitu Island of God dengan juga Rebellion di atas satu tower. Mereka ngeliat kesempatan yang kayaknya ini bagus, kesempatan emas. Prime Esports yang sudah mengunci area pinggiran zona, tapi EVOS Divine juga kali ini sudah mulai bergerak masuk ke dalam zona Azure. Yap, inilah pentingnya ketika kita mengamankan vehicle. Kalau kemarin itu gue sempat dengar penjelasan dari Bapak Kaviman, kalau sekarang itu kayaknya lebih bagus kita mengamankan vehicle ketika bermain di kompetitif, karena zona sekarang lebih cepat juga dan cepat banget juga untuk menyusul, timbulnya pun lebih cepat juga. Jadi kita wajib banget mengamankan vehicle agar kita aman. Ini emang dilakukan EVOS dari sejak dulu kala. Dia udah memanfaatkan vehicle dan ini buktinya dia masuk ke dalam zona yang menurutku udah aman, dan bahkan di sisi lain West Banditnya pun harus puas di peringkat ke-7, serta ada Kings yang lagi-lagi sama posisinya kayak match day kemarin, terhimpit 2 tim Bijan. Ya, dan ada mobil yang dihancurkan juga sebagai kompon tambahan mereka ya untuk pertahanan kompon permanen. Tapi kita ngeliat daerah luar, Aura Ignite ternyata sudah tumbang di posisi ke-6. Masih ada The Pillars OP yang masih bertahan dengan 4 playernya, bakal menghadapi Elite of God yang ada di area depan sana sebagai kill leader. Sementara kali ini Hamid masih sangat-sangat respect terhadap lawannya di depan, memasang banyak sekali wall. Hub acting juga kali ini terus bergerak masuk, dan bahkan sudah masuk, bahkan 2 orang tumbang dari The Pillars OP karena ada granat tersang Jafra dan melotingan Jafra, bahkan berhasil merupakan kembali, tapi Jafranya juga kembali Azrael. Akankah Azrael seperti Lord berhasil jadi menyelamat, tapi ternyata Bion yang berhasil untuk mendapatkan poin eliminasi dari arah atas. Pupus sudah rungkat, sudah impian dari The Pillars OP untuk mendapatkan buya, tapi mereka punya placement, mereka punya poin kill juga yang sangat-sangat lumayan. Iya, betul banget. Island of God yang emang kita ketahui di sana masih ada Azrael yang bertahan. Rupanya Azrael juga cukup kuat, bukan cukup lagi, malah sangat kuat untuk melakukan peperangan. Ketika dia sadar dia bakal melakukan fight dengan juga The Pillars OP, tapi dia juga aware dari atas karena EVOS masih bakal mencuri momentum yang tepat. Emang bener, Bion pun berhasil mencuri 1 bahkan 2 orang dari 2 tim yang berbeda di depan mereka. Dan EVOS juga kalau gue lihat mereka itu masih aman, pengen merangsak masuk itu gampang. Apalagi di depan sana sang lawannya Dix dari Kings harus terjatuh. Madura Prime juga sulit untuk masuk, apalagi dari Azrael yang berada di lower ground. Yes, kali ini perangnya udah mulai pecah juga karena semua tim bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Arabian bersiap dengan sebuah granat dilemparkan menuju ke arah depan. Lagi-lagi kali ini membahayakan arah dari tim Kings Esports rupanya. Bion akan segera masuk, sementara Madura Prime juga memantau. Island of God sudah tereliminasi di arah luar sana. Ada Madura Prime juga yang kali ini menyambungkan sama anak-anak dari tim EVOS Divine. Ada pihak kali ini bakal serang Abax yang distraksi pergerakan dari lawannya di depan, dan kali ini ledakan demi ledakan berhasil mengeliminasi dari tim Kings Esports. 2 tim tersisa sejauh ini. Abax yang menyulitkan pergerakan dari lawannya sudah mulai terlihat terkena pressure yang sangat luar biasa. 4 lawan 2 tersisa. Mr. 05 juga tumbang, tapi masih ada Danis juga Nuting yang sangat menyulitkan. Nutingnya tumbang sudah di sana. 1 orang tersisa Danis. Akankah menjadi sang penyelamat juga kali ini? Bergerak ke arah belakang, menggocek kembali, sempat dapat 1, tapi ini menjadi buya untuk tim EVOS Divine. EVOS Divine berhasil mendapatkan harinya, atau kali ini rata ya bro. Rata ya bro, tapi wajahnya kalem banget ya. Kalem banget emang dari si Bion ini cuy. Sedikit diam tapi sangat berbahaya kalau bergerak. Langsung melantakan dengan sang granatnya Bijan. Gua kayak tadi tuh ngeliat EVOS ini tuh udah enak banget posisinya, karena yang pertama dia tuh natakin ke teman-teman Kings, dan juga si Kings ini malahan bergeraknya menuju pertahanan dari Madura Prime. Otomatis
fokus mereka hanyalah ke arah Madura Prime, dan Madura Prime juga karena ada satu tim yang mendekat ke arahnya, otomatis dia ini aware dengan orang yang terdekat atau musuh yang terdekat, yaitu Kings. Ini menjadi kesempatan bagi teman-teman EVOS untuk mencuri satu persatu. Bahkan Dion juga yang sebelumnya main di belakang, kali ini dia ada di depan. Nah, itu Langsung cari momentum lemparin granat.